Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ganti nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Semoga para penonton setia dari Wasilah Kehidupan dan para subscriber tentunya selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalani kehidupannya. Tercapai segala apa yang dihajatkan dan juga selalu diberi limpahan rezeki dan karunia keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Saya selalu berdoa untuk teman-teman semua, terutama bagi para orang-orang yang memperhatikan video-video saya dari video pertama sampai di hari sekarang ini. Semoga teman-teman selalu diberikan mukjizat atau diberikan wasilah atau diberikan karomah atau diberikan ilmu yang bermanfaat kelak untuk orang lain. Bukankah ilmu yang baik itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk sesama? Bukankah tirakat yang baik itu ketika kita meniatkan tirakat untuk diri sendiri dan keluarga kita, untuk anak keturunan kita, dan untuk para santri-santri kita atau orang-orang yang mendapat wejangan-wejangan dari kita, orang-orang yang mendapat wasilah atau hidayah dari semua apa yang kita ucapkan. Biasanya tirakat itu akan berfungsi dan manjur ketika kita meniatkan dengan ikhlas untuk ke seluruh alam. Yang ingin saya bahas di sini adalah mengenai fenomena loa atau law of attraction. Ini adalah suatu fenomena yang menjadi kadang perdebatan antara orang yang mengedepankan logika dan orang yang mengedepankan alam bawah sadar. Di dalam ilmu tirakat yang disampaikan oleh Wasilah Kehidupan di sini, kita tidak membela siapa yang benar dan siapa yang salah, karena semua orang itu memiliki keyakinan masing-masing. Ketika orang berbicara mengenai law atau law of attraction, itu biasanya berbicara mengenai sugesti dan keyakinan. Ini sama dengan orang yang memiliki agama. Mereka tidak mengetahui Tuhan, mereka tidak pernah bertemu Nabi Muhammad misalnya, tapi mereka meyakini bahwa Tuhan itu ada, Nabi Muhammad itu ada, alam gaib itu ada. Itulah salah satu keyakinan yang menunjukkan atau mengarahkan kita kepada hakikat sebenarnya dari loa. Loa adalah sugesti atau di dalam bahasa spiritualnya ini adalah doa, zikir dan lain sebagainya. Kalau kita melihat orang yang sering menggembar-gemborkan hal ini dan juga cukup menarik hati saya dalam hal ini adalah apa yang diucapkan dan apa yang dialami itu kecenderungan kita bisa mencerna secara logik. Itu adalah Tresnani Moonlight. Dia selalu menceritakan mengenai loa, mengenai afirmasi, mengenai visualisasi dan lain sebagainya. Apakah ini memiliki dasar? Ya. Ketika dia berbicara mengenai psikologi alam bawah sadar, itu dasar dia adalah dasar psikologi. Tapi ketika kita berbicara mengenai spiritual, loa itu hakikatnya dengan sebuah keyakinan, sebuah doa, sebuah afirmasi, sebuah cara untuk pengabulan suatu doa. Jika kita memiliki suatu keyakinan, suatu hajat, suatu keinginan bahwa apa yang kita doakan itu akan dikabulkan oleh Allah, maka Allah itu akan memberikan apa yang hambanya minta. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Yang perlu digarisbawahi adalah prasangka. Prasangka adalah suatu keyakinan yang belum terjadi. Keyakinan ini biasanya ditunjukkan untuk mewujudkan suatu cita-cita, suatu imajinasi dan lain sebagainya. Ini adalah prasangka. Orang kalau berprasangka baik maka hasilnya baik, berprasangka positif hasilnya positif. Begitu pula sebaliknya. Ini adalah ilmu prasangka. Dan bagaimana hubungannya loa dengan spiritual? Ketika kita berusaha memvisualisasi suatu hal, ini adalah hal yang kecenderungannya akan diwujudkan oleh alam bawah sadar kita. Bukankah
kita itu percaya akan hal gaib. Lalu kalau kita percaya akan hal gaib, yakinkah kita bahwa Allah akan menunjukkan atau memberikan hidayah atau mengabulkan apa yang kita miliki? Tentunya kita akan menjawab ya, dengan kata 100% ya. Tapi kalau kita tidak yakin atau teman-teman semua tidak yakin akan hal ini, segera tinggalkan video ini dan teman-teman carilah sesuatu yang membuat teman-teman yakin bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat suatu power yang besar, suatu kekuatan yang besar. Itu ada power cakra latifah, ada power dari spiritual kita, yaitu roh-roh yang kita miliki. Ada power yang di luar diri kita, ada malaikat penjaga, ada jin penjaga. Kadang menyebutnya dengan kodam, kita menyebutnya dengan jin, malaikat, dengan menyebutnya dengan korin, menyebutnya dengan sedulur papa dan lain sebagainya. Itu adalah sebutan-sebutan. Tapi pada dasarnya mereka hidup di bawah alam bawah sadar kita. Mereka tidak bisa dipikir secara logika atau secara logis. Tapi ketika kita mengonfirmasi, ketika kita berdoa, ketika kita menginginkan suatu hal, mereka akan berusaha untuk mewujudkan hal ini, membantu kita tentunya. Sehingga jika dihitung-hitung, dalam diri kita ini ada suatu medan magnet. Medan magnet ini akan aktif ketika alam bawah sadar kita aktifkan. Jadi yang disebut visualisasi oleh YouTuber Tresnani Moonlight ini hubungannya itu dengan hal-hal tersebut. Jika teman-teman adalah wanita, mungkin teman-teman akan lebih merasa, teman-teman akan lebih menyangka, akan lebih mudah menerima. Berbeda dengan laki-laki yang cenderung berpikirnya secara logika. Dia akan berpikir berulang kali, berpikir secara logika, apakah iya ada hal seperti itu, apakah benar ada hal seperti itu. Semoga teman-teman semua terkabul apa yang diinginkan. Tapi jangan lupa untuk terus mengonfirmasi alam bawah sadar kita. Tunjukkan rasa optimisme, tunjukkan sikap positif dan lain sebagainya untuk menggapai apa yang kita hajatkan selama ini. Seperti itu teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.